sahabiah. Semuanya menyaksikanlah masa Rasulullah itu berkhutbah. Khutbah Idul Fitri. Ada tuh. Kemudian ada sekali sholat istighosah. Minta Tauzul. Kenapa nggak di masjid? Nggak cukup. Kalau sekarang masjid kan besar, ya kan? Maka sholat di masjid. Afdoliyahnya itu sholat di masjid. Aku sholat di lapangan. Kalau tak cukup maka dibuat di lapangan. Sama kayak di masjid Nabawi ini. Tak cukup di dalam, ada lapangan kan di luar kan? Maka disambung. Ada seperti apa ya, macam dalam mazhab tuh punya pemikiran sendiri ulama tuh. Apakah pintu tetap dibuka? Apakah ada lubang angin? Apakah imam di bawah? Di atas kayak mana orang sholat di atas imam? Maka ada pemahaman mazhab ulama tuh, maka dibuatlah corong ke atas yang memang tembus luar dunia sampai masuk. Kalau sekarang ada speaker, banyak. Dan kalau di Masjid Haram sampai jarak 5 kilo, mungkin 10 kilo. Bisa terdengar mic tuh sampai sana. Jangan macam di Thailand, orang masjidnya 10 kilo di dalam, tapi di jalan raya bisa kita dengar. Kenapa? Seluruh yang listrik itu udah disambung dengan speaker. Part yang saya ada speaker. Ini orang tuh masjid, mengundang orang, gimana orang? Tengok ke sana. Gitu. Ini kemudian saya orang Islam, orang Yahudi. Tapi bisa dipakai kan untuk kemudian Islam, maka pakai. Handphone kalau orang Islam wah, Yahudi buat pakai bidah. Kayak gitulah. Lucu mahamnya kalau kayak gini. Ya kan, apa produk orang Islam? Jam tangan mana ada jam tangan orang Islam? Yang buat orang Islam, Abu Bakar dulu yang menghitung waktu. Tapi saya yang nyetak aja nggak Islam, bisnis segala macam, semua orang Yahudi. Ya kan, yang ciptaan semua orang itu. Tapi ini bisa dipakai oleh orang Islam untuk kemudahan memperjuangkan agama. Kalau tak boleh, bidah semua. Apa bidah itu zaman Nabi? Enggak ada muka awak di zaman Nabi. Tak ada muka kita zaman Nabi. Muka lu aja beda kan. Jadi pemahaman bid'ah itu sempurna, ya kan? Kalau itu lah sama seperti di zaman Rasulullah itu waktu dia khatib, mimbar itu nomor 3, 1, 2, 3. Dah wafat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar turun di lantai kedua. Kenapa? Dia bilang tempat ini itu tempat Nabi SAW. Dah wafat Sayyidina Abu Bakar. Apakah Sayyidina Umar turun ke bawah? Pintar ya Umar, dia balik lagi ke lantai 1. Nomor 3 tuh ya. 1 dia lantai 3. Maka bertahan. Kalau lah sempat lah Rasulullah tingkat 3. Iya. Ini nomor 2. Iya. Umar turun 1. Jadi kita ke mana? Mau ada berapa ratus tangga lah, panin lah. Tak akan terbangun lah masjid untuk mimbar aja. Paksa kali tanah ke bawah. Kan nggak kayak gitu pemahamannya. Ya. Ini sempurna. Sama di zaman Rasulullah, Nabi tak pernah azan. Azan Bilal. Dah. Kalau yang komat siapa? Abdullah bin Jahsin. Kan? Abdullah bin Jahsin. Itu yang wafat di Uhud. Oh iya. Terkubur dengan Sayyidina Hamzah. Dia yang iqamat. Sudah. Masuk angin dia tuh. Dikira dia tidak kita ngerti gitu bahasa dia. Dah di zaman Rasulullah siapa yang muazin di Mekah? Abdullah bin Umi Maktum. Buta dia. Nabi nggak berazan, kita azan, kita juga imam. Karena kita yang komat kan kita makmum. Berarti banyak kali bidah yang kita buat. Gak kayak gitu lah memahami agama ini, enggak direct. Ada ulama-ulama bersanad ya. Sampai seperti mana Imam Ghazali rahmatullahi dulu pernah membuat satu mazhab. Maka dia bikin lembaran. Macam Imam Hanafi, hapus. Tulis. Macam Imam Maliki, tulis. 4 mazhab mirip, nggak dapat dia bikin mazhab. Maka sudah selesai daripada menulis lembaran-lembaran itu, ya kan pemahaman dia, maka dia tertidur. Macam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tertidur. Malah tuh mimpi jumpa Rasulullah. Kita dibawa sama Rasulullah. Ya Ghazali, kurang lebih 50. Itu ada 4 pintu. Ditunjukkan kata saya, itu ada 4 pintu. Itu pintu Hanafi, itu pintu Maliki, itu pintu Syafi'i, itu pintu Hambali. 4 pintu itu semua tarikahnya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kau mau ikut, semuanya baik. Dah. Makanya Imam Ghazali mengikut daripada milah Imam Syafi'i rahmatullah. Gitu. Kata Imam Malik rahmatullah alaih, satu orang boleh mengeluarkan ijtihad apabila dia menghafal 500.000 hadis. Siapa dia menghafal itu? Ada. Sudah dibakar semua waktu Palestina, diurus sama Israel. Dulu dalam Masjid Aqsa ada 1000 kajian kitab. Sekarang cuma 1, Riyadhus Shalihin. Habis. Yang lain mana? Hilang, kebakar. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 3 juta hadis. Mana hadis itu semua? Coba buka kita Imam Bukhari. Terjadi hanya sekitar 7.000. Imam Bukhari rahmatullah menghafal kurang lebih 800.000 hadis.
793.000 hadisnya hilang semua. Imam Muslim menghafal 1.000 hadis. Contoh di sana aja. Dan menghafal kurang lebih 800.000 hadis. Dalam kitab Syarih Imam Muslim hanya 9.000 kurang lebih. Kemana yang hilang? Dan sekarang menghafal hadis terbanyak adalah kurang lebih kita Rasulullah. Imam daripada Habib Umar Al-Hafiz Al-Hadramaut Al-Yamani. Sanadnya sampai ke Nabi, kakek langsung itu 100.000 hadis dia hafal beserta sanad matanya sampai ke kakeknya baginda Rasulullah SAW. Tengok senyumnya aja udah nangis. Kalau senyum Habib Umar tuh nangis. Ya Ustaz, antum orang tabligh, dia kan orang Habib. Kenapa rupanya? Bukan tabligh, bukan salafi, bukan ini yang kita mau. Perjuangan agama ini banyak. Kita bukan macam sahabat. Kalau hari sahabat paling lemah diturunkan, selesai masalah semua. Ada kajian tarekat, ada mursyidnya, ada Muhammadiyah, ada PKS dengan lengkapnya. Duduk. Al-Wasliyah ada Ustaz. Al-Wasliyah, saya juga ada di Wasliyah saya. Kalau di Al-Wasliyah nih, walaupun nggak tamat. Kalau di Al-Wasliyah, karena nggak tamat, kelas 4 aja saya di Al-Wasliyah. Nggak tamat saya. Dah, jadi ini kan metode-metode. Maksudnya apa? Dia dapat redha Allah kan. Dan gabung sama-sama. Yang ikhlas, ini sama-sama nanti. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah perjuangan orang-orang Islam dari beberapa harapan ini orang-orang ikhlas bersama dan mereka ini kan bersama Nabi satu rombongan menuju surga Allah Taala. Waktu muncul Dajjal nanti, Dajjal akan masuk ke kota Mekah Madinah. Bukan dia pergi cari Donald Trump. Makasih ya udah kekumpulan pasukan. Nggak kayak gitu. Donald Trump tuh garda terbelakang itu. Garda terdepan siapa? Masuk ke kota Mekah. Nggak bisa dijaga sama 4 malaikat. Maka dia letak kaki sekali. 70.000 ulama Mekah Madinah keluar dari negeri Mekahnya jadi panglima perang Dajjal laknatullah alaihi. Kok ulama dicari? Hafal hadis, hafal Quran. Ulama tafsir. jadi pasukan. Ulama pasukan. Kenapa ulama ini ikut? Maka ulama kasih tahu bahwa inilah ulama-ulama yang hatinya yang secara zahir luar biasa, tapi dalam hatinya ada kebesaran dunia. Baca Quran untuk mendapatkan maksudnya. Dah, ini untuk dapat maksudnya, untuk dapat popularitas, bukan untuk setakat uang. Popularitas, nama, mendapat kemasyhuran, orang cium tangan dia, ya kan? Ini aku, setan main. Ah inilah, makanya kita datang kemari untuk inilah, untuk jaga anak keluarga kita. Jarang. Ah ini pun termasuk ini baru diganti di zaman Turki Utsman nih, corongnya tuh. Ini masjid apa nih? Ini Masjid Abu Bakar. Dah, itu Masjid Ali. Kenapa dibilang Masjid Abu Bakar? Saya lupa nih sejarah. Dulu sebagian bilang ini termasuk yang konform sama dengan Masjid Sabah. Ternyata setelah kita cari-cari, di atas itu tetap ada 7. Yang masjid yang 7 sahabat. Itu di sana ada tower warna hijau. Itu kan tower sini, teman-teman. Kenapa sih? Sini Kak. Coba pernah nggak terpikir? Itu tower tuh semua, ya kan? Semua putih. Kenapa ada satu yang hijau, kerucut? Tahu nggak kenapa hijau kerucut tuh? Di bawah yang kerucut itu, itulah di situ posisi rumah paman Rasulullah SAW. Siapa? Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi begitu masuk Babu Salam, Bismillah. Babu Salam pintu ke berapa itu? Pintu satu, ya. Dari pintu 7 tuh. Iya. Begitu masuk mau ziarah pintu 1, ya kan? Allah maftah li abwaaba rahmatik. Itu langsung sudah nampak dia posisi sebelah kanan masjid tuh, sebelah kanan pintu tuh, itulah posisi letaknya daripada rumah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di makam Nabi, di belakang rumah Nabi, di situ ada rumah Sayyidatina Fatimah, 5 orang istri Nabi, dan di situ termasuk juga tempat ashabus sufah. Orang sufah, orang miskin yang Nabi hari-hari kasih makan mereka, dan orang ini ashabus sufah adalah ahli-ahli hadis di zaman Rasulullah. Orang pergi perang, orang tuh di situ. Yang di beberapa peperangan Rasulullah kan nggak ikut. Maka kan ada kalam-kalam Nabi hari. Orang tuh catat. Orang tuh catat. Jadi orang yang pulang belajar sama orang itu. Orang pulang perang, maka tanya orang apa aja selama kami pergi, apa aja kalam Nabi. Oke, Sayyidina. Itu ada nama-nama yang disebut. Ada ya. Satu orang kurang lebih 101 nama ashabus sufah. Ashabus sufah itu kurang lebih ada 100, dan termasuklah Abu Hurairah di dalam itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuklah salah satu orang yang mau riwayatkan hadis yang banyak. Dari Parsi itu kan beliau datang itu. Salman Al-Farisi. Oh, itu Salman. Dia Abu Hurairah dari sini. Jadi Abu Hurairah kan dari bapak kucing bilang. Makan kalau ada orang dicari kucing makan sama dia. Dia yang orang suruh cinta sama kucing, ya kan? Kucing Nabi itu namanya Muiza. Muiza nama kucing Rasulullah itu. Jadi kalaulah sekarang saya berkata Rasulullah pernah dapati sorbannya itu, dia tidur sama kucingnya. Tak mau Nabi bangunkan,
potong Nabi. Bagaimana? Biar tidur kucing tadi. Saya nggak ada Rasulullah. Kalau kalau kan kayak gitu kan. Nggak Rasulullah saya, mau kucing apa saya gitu. Kalau nggak sama umat. Dah, mari itu lagi. Bismillah. Itu Masjid Ali ya? Ini sini Ali. Ali dibangun oleh Ali atau gimana? Enggak, orang yang menyamakan. Di belakang sana ada Menamakan lagi Masjid aja ya? Umar, Oh, gitu Masjid ya? Usman, ada Masjid Bilal di belakang sana. Ini lurus yang kubah hijau tuh. Nah, iya. Lurus ke depan, lurus ada namanya Masjid Bilal. Di sana kawan-kawan yang buat kerja tablik di negeri Madinah ini, di sana markasnya. Oh, di situ. Ah, jadi Masih aktif masjidnya? masih aktif. Jadi tidak ada Ini enggak permasalahan. lagi ya? Enggak, kalau ini tutup karena terlalu dekat. Yang kubah hijau tuh. Kubah hijau. Kan langsung rumah Rasulullah. Di bawah itu rumah Rasulullah. Itulah pintu kita keluar makam Pintu Rasul. keluar. Pintu luar makam Rasul di situ ada pintu 41. Dah, di sampingnya itu pintu 30, pintu 40. Ya, pintu 40 itu Babu Jibril. Tempat dulu daripada Jibril itu kalau datang ke rumah Nabi dari situ pintunya. Yang mana? Nomor Pintu 40. 40. Dibilangin Babu Jibril. Dah, Babu Jibril itu memang dari situ lah. Dan Jibril nih kalau dia datang, Jibril ini enggak kalau dia selalu berkunjung pada Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah bagaimanakah rupa Jibril itu? Kata Rasulullah, kalau kalian mau tahu bagaimana rupa Jibril itu sesungguhnya, maka perhatikan wajah dia al-qalbi. Dia al-qalbi. Ini satu orang sahabat Nabi. Kalau Jibril itu datang, mukanya disamakan kayak dia al-qalbi. Oh, gitu. Sahabat Nabi. Berarti istimewa juga Istimewa dia al-qalbi. Dah. Dulu orang sahabat dia tanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah rupa daripada Imam Mahdi, Al-Mahdi? Dia daripada keturunan aku, nama ayah sama aku, nama dia sama kayak namaku." Ya kan, namanya juga Muhammad bin Abdullah. Dah, kalau kalian mau tahu wajahnya, wajah putih kemerah-merahan, dan tengoklah muka Mas'ud bin Umair. Seperti itulah tampan daripada nanti Al-Mahdi muncul ke atas dunia. Kita nggak jumpa. Nah, kira-kira kalau mau memahami kehidupan sahabat, mau direct potong kitab nggak bisa. Nggak bisa. Maka belajar bersanad ilmu belajar. Tuan guru kita yang zikiran boleh, yang tarekat boleh, nggak ada masalah. Yang penting niatnya betul. Orang belajar kenapa rusak, bukan guru yang rusak. Yang rusak murid salah niat untuk belajar sama guru. Kita aja ya. Nggak ada guru yang masalah. Biasanya murid yang bermasalah. Murid yang bermasalah.